obat atau oral drug delivery system atau new apa namanya oral new drug delivery system gitu, oral new drug delivery system. Hmm. Ya, pertemuan pertama kita sudah bahas ya dasar-dasarnya, ilmu-ilmunya seperti apa, kemudian apa saja faktor yang berpengaruh. Nah, yang kedua ini sistem penggantarannya seperti apa? Yang pertama, kalau kita tinjau sistem penggantaran obat yang baru gitu ya, sistem penggantaran obat oral yang baru itu kita bisa kategorikan macam-macam ya. Nanti saya akan coba menggabungkan dari berbagai literatur. Yang pertama itu kita membaginya berdasarkan ini. Oral Control Delivery System berdasarkan mekanisme pelepasannya. Ya, berdasarkan mekanisme pelepasannya. Ya, kalau didasarkan pada mekanisme pelepasan, maka eh, dapat dibagi menjadi beberapa hal. Ini yang pertama adalah pelepasan itu dikontrol oleh difusi. Ya, artinya diffusion control release. Ini nanti dibagi lagi, apakah dia bentuk didesain untuk reservoir device atau sistem matrik, ya matrik device. Kemudian yang kedua, yaitu yang pelepasannya, yang kontrol pelepasannya diatur dengan disolusi, ya, yaitu ada encapsulation, dissolution control, dan matrix dissolution control. Yang ketiga, nanti pelepasannya itu dengan osmotik. Ya, yang keempat, itu pelepasannya dengan ion exchange resin. Yang kelima, dengan pengontrolan pH. Hmm. Ya ini kalau kita tinjau dari mekanisme pelepasannya. Yang pertama, sistem dikontrol dengan difusi. Ya, kalau kita lihat rumus dasarnya adalah dm per dt sama dengan A dk kalikan delta C per L. Ya, dm per dt adalah rate of drug release atau kecepatan pelepasan obat. A-nya itu adalah area, jadi luas permukaan dari luas ya permukaan partikel atau luas permukaan tablet. Yang K-nya koefisien partisi, ya, kemudian difusi dari bahan obatnya, kemudian L-nya adalah panjang bagian difusi. Ini bisa dikatakan juga dengan apa tebalnya kalau itu disalut mamanya ya. Kemudian delta C adalah perbedaan konsentrasi apa namanya yang apa bisa cross the membran gitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari pelepasan yang dikendalikan atau dikontrol dengan difusi. Yang pertama ini dengan reservoir, ya artinya bahan obat itu disalut gitu ya dengan polimer tertentu. Ya, kemudian pelepasannya akan menembus membran ini. Makanya tadi harus melewati membran ini ketebalannya berapa. Itu ya kalau dari lihat dari rumusnya. Kemudian yang kedua ini adalah yang dengan sistem matrik ya. Jadi bahan obat dicampur dengan polimer kemudian nanti dikempa. Ya, bahan obat itu akan didispersikan di dalam polimer-polimer ini. Ini perbedaannya ya. Jadi yang satunya itu di apa drug reservoir. Jadi ininya di bahan obatnya di dalam kemudian di coating. Kalau di sini bahan obat dan polimernya itu dicampur kemudian dikompresi. Ini kalau dilihat karakteristik dari sistem difusi ini, ya difusi matrik ini, ya jadi deskripsinya, kalau matrik itu dispersi homogen, bahan obat padat di dalam campuran polimer. Keuntungan dari metode ini, pembuatannya lebih mudah dibandingkan reservoir device, dapat menghantarkan molekul dengan bobot molekul yang tinggi, ya karena dia erosi gitu ya. Kerugiannya tidak dapat diperoleh sistem pelepasan zero order. Ya, jadi pelepasannya itu tidak bisa dikendalikan zero order ya. Jadi nanti tahapannya itu apa ya istilahnya itu tidak
terjadi fluktuasi gitu. Dan penghilangan sisa matrik itu diperlukan untuk sistem yang ditempelkan. Kalau reservoir diffusion system, ya bahan obat itu dikelilingi oleh membran polimer yang mengontrol pelepasan bahan obat. Ya, keuntungannya mungkin ini dapat diperoleh pelepasan zero order ya, karena pelepasannya itu dikendalikan oleh polimer yang mengelilingi bahan obat. Kecep- Kecepatan pelepasan bahan obat tergantung dari tipe polimernya. Jadi kita tinggal ngatur polimernya seperti apa. Kerugiannya dari sistem reservoir device ini, sistem itu harus dibuang secara fisik dari tempat menempel ya. Kemudian kesulitan untuk menghantarkan obat dengan BM yang tinggi, umumnya meningkatkan cost per unit dosisnya. Ya ini kalau BM-nya tinggi sulit karena dia harus menerobos membran yang mengelilinginya. Toksisitas potensial jadi jika sistemnya itu salah. Jadi kalau terjadi dose dumping, jadi kalau polimernya itu tidak betul-betul bisa mengontrol pelepasan bahan obat, kemudian terjadi dose dumping ini sistem tidak jadi ya, langsung keluar gitu, maka itu potensial terjadi toksisitas karena tentu dosis yang besar itu akan langsung keluar. Ini keuntungan dan kerugian baik dari sistem reservoir device, diffusion system maupun sistem matrix. Contoh-contoh bahan obat ini cukup lama yang dihasilkan Ron Poleng maupun Sanofi itu ya. Jadi yang produk-produk berdasarkan reservoir device itu ada nitrogliserin, papaverin, theophylline itu sudah ada. Ya, kemudian kalau sistem matrik ada ferrosulfat ya, kemudian ada prokainamid, kemudian ada oxytriptylin yang memang rata-rata diproduksi oleh perusahaan asing ya. Kemudian itu sistem difusi tadi. Yang kedua itu jika sistem pelepasannya dikontrol dengan disolusi. Ya, sistem yang dikontrol dengan disolusi, rumusnya dm per dt sama dengan a ds per h. Jadi dm itu ada dm per dt adalah kecepatan disolusi, kemudian A itu surface area, ya S itu adalah kelarutan bahan obat, kemudian D difusi dari bahan obat dan ketebalan dari layernya H-nya ini. Ini sama, jadi yang disolusi itu ada yang dissolution control reservoir device, ya ini seperti enkapsulasi tergantung dari ketebalan dan kecepatan disolusi polimer yang mengelilingi core bahan obatnya. Contoh-contoh polimernya ada eudragit, macam-macam ini tidak usah di inilah. Kemudian ada yang eh, dissolution control matrix device. Ya, kecepatan dissolusi tergantung dari matriksnya. Ini matriknya bisa macam-macam ya. Jadi yang di atas itu eudragit RL30D, RS30D. Ya, kalau yang di bawah itu yang disolusi ini eudragit RL100, RS 100 ya, ada etiselusa, ada selusa asetan. Ini beberapa produk yang dihasilkan oleh SmithKline and Beecham yang dibuat dengan sistem reservoir dissolution ya, atau enkapsulasi. Kemudian ini rose sharing gitu ya, round poleng itu dengan produk-produk dengan matrix dissolution ya, CTM, kemudian nicotinic acid, ini semua diproduksi dengan sistem matriks. Nah ini, jadi kalau membran yang mengontrol ini tahap bahan obat di coating ya, kemudian dia akan lepas. Ya gambarannya seperti ini. Kemudian yang difusi sama ya. Yang ketiga, jadi setelah difusi, disolusi, ya kemudian yang ketiga sistem pelepasan yang dikontrol dengan sistem osmotik. Ya,
atau osmotically controlled release. Ya, rumusnya dm per dt sama dengan A dibagi H K apa mu S, ya. Ini tekanan dari osmotic pressure dikalikan dengan kelarutan bahan obat di dalam media aqueous. Jadi nanti ya tergantung dari, jadi kecepatan pelepasannya ini dm per dt ini tergantung dari ini. Kalau A membran ya, membran, luasnya membran oke. Ya, K itu biasanya kan tetapan, H itu ketebalan, ya, ketebalan penyalutannya, terus S itu kelarutan. Nah, ini yang paling menentukan adalah mu S. Ini bukan mu ya, apa ini? Tau, tau atau apa ini? Ya, ini adalah osmotic pressure, ya, tekanan osmotik. Bagaimana cara membuat osmotic pressure? Anda tentu mungkin kalau yang sudah praktikum di apa steril itu ya, itu kan ada isoosmotik gitu ya, dengan membuat infus isoosmotik gitu. Jadi tekanan osmosisnya itu sama dengan cairan darah, makanya dibuat dengan NaCl 0,9% gitu. Ya ini sama. Jadi formula dari sistem yang dikontrol dengan osmotik itu yang pertama ada bahan obat yang inaktif secara osmotically. Yang kedua itu ada ada ini ada osmotically active salt. Jadi garam-garam seperti NaCl yang digunakan untuk membentuk osmotik. Kemudian ada membran, membrannya bisa selulosa asetat, PVC atau PVA. Ya, jadi ini bahan obatnya, kemudian nanti ini disalut, kemudian ini ada ditembak dengan laser gitu ya, orifice-nya ini, sehingga nanti di sini bahan obat dan eh, apa bahan yang digunakan untuk osmotically, jadi NaCl itu dicampur di sini, begitu airnya masuk, kemudian larut, nah ini membentuk tekanan osmosis. Tekanan osmosis ini akan memompa bahan obat keluar secara apa namanya terkontrol. Ya, ini beberapa contohnya ya, saya ambil dari beberapa literatur. Yang keempat adalah ion exchange resin. Ya, jadi bagaimana kita bisa mendesain suatu bahan obat ini semacam produk ya. Jadi bahan obat kemudian kita reaksikan dengan resin. Ya, setelah itu, setelah dia masuk di dalam tubuh, nanti resinnya itu akan keluar, ya akan lepas sehingga bahan obatnya itu akan lepas. Gitu. Ya, ini seperti membuat produk. Jadi di luar itu kita sudah buat dulu, kemudian nanti kalau diminum, karena ada metabolisme di sana, nanti resinnya itu akan putus, ya sehingga bahan obatnya itu lepas. Ya, ini saya dulu pernah ditawarin cukup lama ya untuk mengembangkan sediaan apa namanya untuk obat flu dengan resin penukar ion ini. Ya, ini beberapa contoh bahan obat apa namanya bahan obat yang dibuat sediaan dengan sistem ion exchange product gitu ya. Kemudian yang kelima itu jika pelepasannya itu dikontrol dengan pH. Ini cukup gampang, jadi bahan obatnya nanti kita apa? Kita salut dengan polimer yang larut dengan berbagai macam pH. Ya, itu yang biru mungkin polimernya itu larut di pH 1 sampai 3, kemudian yang 3 sampai 5 itu yang kuning ya, kemudian yang 5 sampai 7 yang merah dan seterusnya. Sehingga nanti dari masing-masing granul itu kemudian nanti kan disalut dengan polimer tertentu yang larut pada pH tertentu. Ya, jadi pas lambung nanti yang larut di pH 1,2 dia akan pecah dulu. Nanti di dalam usus halus itu tentu pH-nya berbeda. Nah, nanti dilepaskan saat dia berada pada pH yang sesuai. Ya, contohnya namanya apa? Vitalong C gitu. Itu kan seperti itu. Ya, ini. Kemudian kalau tadi yang pertama itu adalah kalau yang pertama tadi adalah kita bagi menurut mekanisme pelepasannya.
ya, ada difusi, ada disolusi, kemudian apalagi tadi ada osmotik gitu ya, kemudian ya resin penukar ion, ya, kemudian pH gitu. Kalau yang kedua itu berdasarkan sistem retensinya di GI tract, ya, gastroretentive system. Yang pertama itu ada swelling and expanding, jadi sediaan itu bisa mengembang, ya, berekspansi. Yang kedua itu bisa floating, ya. Yang ketiga itu dengan sistem ditempelkan bio atau mukoadhesif. Jadi ini, jadi yang dibuat floating gitu ya, ini hydrodynamically balance integrat, ya, intragastric delivery system. Istilahnya itu juga bisa. Jadi prinsipnya bahan obat itu ditambahkan dengan polimer-polimer yang dia cepat mengembang gitu. Sehingga apa? Di situ D-nya adalah lebih kecil dari gastric fluid, ya. Jadi kalau dia mengembang, ya, bobot jenis itu kan massa per volume ya. Kalau volumenya besar, massanya tetap, maka apa namanya, bobot jenisnya kurang dari satu. Inilah yang menyebabkan dia kemudian floating sehingga tidak ikut di segmentasi pada saat apa namanya, makanan itu bergerak ya ke tahap berikutnya seperti saya jelaskan sebelumnya. Ya, ada juga yang ini di floating ditambahkan dengan mikrobalon gitu ya, jadi bahan obat kemudian ditambah polimer-polimer tertentu, ya, kemudian dilarutkan, diaduk gitu ya. Membuatnya agak mudah, tetapi membuktikannya yang agak susah, ya. Ini sama, jadi ini malah gabungan, jadi dia apa, ya, floating itu mengambang, terus kemudian sistem pelepasannya itu dengan sistem osmotically, ya, jadi mengambang, kemudian dia akan melepaskan bahan obat itu eh, sesuai dengan tekanan osmosisnya. Ya, ini sudah gabungan. Yang ketiga adalah bio atau mukoadhesif, ya, yaitu apa namanya, suatu bahan yang bisa menempel di sepanjang saluran pencernaan. Aslinya dari mana? Hasilnya itu orang meneliti gitu ya. Ternyata di gastrointestinal itu ada mukosa, ya. Ini mukosa, mukosanya itu mengandung musin gitu ya. Musin ini, ya, nanti ada komposisinya. Musin ini yang bertanggung jawab terhadap ini apa namanya, kesehatan lambung ini. Ya, dia fungsinya sebenarnya menolak bahan asing untuk bisa nempel di sini. Ya, tapi kita nanti bisa akalin. Dia menolak, tapi dengan eksipien tertentu dia bisa lengket. Per definisi, apa itu bioadesif ya? Bioadesif adalah keadaan di mana dua bahan, salah satunya bersifat biologis, yang saling melekat untuk waktu yang lebih lama karena forsa interfasial. Atau kemampuan suatu bahan teradhesi pada suatu jaringan biologi untuk periode waktu yang lebih lama. Kalau dia terikatnya itu dengan mukosa, maka namanya bukan bioadhesif, tapi mukoadhesif karena berikatan dengan mukosa. Mukosa itu atau terdiri dari musin tadi, yang mukus ini adalah cairan jernih kental yang dihasilkan oleh sel goblet. Ya, komposisinya dari mukus itu 95% air, ya, sampai 5% glikoprotein dan lemak. Kemudian ada garam mineral 1% dan protein bebas sekitar 1%. Glikoprotein adalah komponen utama mukus yang bertanggung jawab terhadap viskositas, adhesi, dan koesinya. Ya, glikoprotein kalau diputus-putus lagi itu terdiri dari oligosakarida, monosakarida, dan terakhirnya itu ada asam-asam, asam sialat gitu ya. Ya, ini kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, jadi gambarnya seperti ini, ada inti protein, kemudian ada samping oligosakarida, kemudian nanti di ujungnya adalah asam sialat. Mekanisme eh, mekanisme muka adhesif seperti apa?
Jadi yang pertama itu bisa melalui sifat kekasaran permukaan gitu ya. Jadi karena permukaan dari sepanjang saluran pencernaan itu kan tidak mulus gitu ya, ada lekuk-lekuk, nanti gambarnya ada di belakang ya. Maka polimer-polimer dari bahan obat itu bisa masuk di sana. Yang kedua bisa terjadi ikatan sambung silang ya dengan rantai-rantai polimer. Yang ketiga terjadi proses interferensiasi belitan-belitan polimer gitu ya. Jadi dia saling mengisi antara polimer, rantai-rantai polimer itu dengan mukus tadi. Nah ini. Jadi yang dimaksud musin itu yang biasanya yang gilap-gilap ya. Ini penelitian saya tahun 2000-an, kamu belum lahir mungkin ya. Jadi adesi granum pada mukosa lambung, ini lambung kelinci ya. Jadi yang gilap-gilap ini adalah mukusnya. Jadi saya membuktikan bahwa granul yang saya buat, granul mukoadhesif itu bisa nempel gitu. Kemudian bisa mengontrol pelepasannya. Ya, ini saya lakukan 25 tahun yang lalu. Ini kalau usus, yang mukosa usus, ya, ternyata ada beberapa polimer itu yang baik di lambung maupun di usus itu masih bisa menahan gitu ya. Ini seperti ini. Sistem mukoadhesif itu dapat meningkatkan absorpsi dengan cara melokalisasi pada daerah tertentu dari GI tract. Jadi dia mau dilepaskan di mana? Mau di lambung, mau di usus, mau di usus 12 jari. Dia nanti bisa disetting tergantung dari pemilihan polimer ya. Yang kedua, meningkatkan kontak ya antara sediaan itu dengan tempat absorpsi. Yang ketiga, memperlama waktu tinggal sediaan dalam GI tract. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi obat pada tempat absorpsi. Dan yang terakhir itu mencegah sediaan diencerkan atau degradasi oleh sekresi GI tract. Itu tadi, jadi yang pertama tadi sudah, yang kedua itu apa dengan retentif di gastrointestinal, gitu ya, ada floating, kemudian ada swelling, ya, kemudian ada mukoadhesif gitu ya. Yang ketiga itu kita bisa melakukan dengan pengelompokan ini ya, overcoming hepatic first pass elimination. Jadi bagaimana sih cara mengatasi first pass metabolism itu? Ya, bisa yang pertama dengan biochemical approach, jadi pendekatan secara biokimia. Yang kedua dengan chemical approach atau pendekatan secara kimia. Yang ketiga secara fisiologis, ya, yaitu menggunakan oral mucosa drug delivery system maupun rectal mucosal drug delivery system. Ya, jadi ini adalah apa namanya model ya fisiologi bagaimana sistem eh, apa di dalam tubuh kita. Ya, jadi ini biasanya ini ya livernya di sini ya. Jadi apa namanya bahan obat itu masuk, kemudian ya kalau dia melewati liver dulu, tidak ke sistem sirkulasi dulu, maka bahan obat itu dinonaktifkan atau di apa metabolisme di hati. Ya, hati-hati. Makanya ada opsi supaya tidak masuk ke liver dulu adalah dengan di rektal. Jadi kalau rektal bagian ujung ini, ternyata bahan obatnya itu bisa langsung masuk ke dalam sistem. Ya, ini. Sekarang pendekatan yang pertama itu dengan biochemical approach. Jadi pendekatan secara biokimia, contohnya ya, obat-obat narkotik ditambah acetaminophen itu akan menurunkan metabolik dari obat-obat narkotik karena strukturnya hampir sama gitu, reseptornya hampir sama. Sehingga ini semacam ngakalin tubuh manusia ini. Jadi bahan obatnya itu sebenarnya katakanlah narkotik, obat-obat narkotik ya untuk pembiusan dan seterusnya, menghilangkan rasa sakit. Kemudian supaya dia tidak dimetabolisme di hepar, maka minumnya itu ditambahi dengan asetosal atau paracetamol. Kenapa? Karena kalau hampir sama gini, nanti yang di metabolisme itu asetosalnya, sehingga obat narkotiknya itu bisa meningkat biofabilitasnya.
Yang kedua, chemical approach. Jadi, Anda membuat prodrug, contohnya ya, narkotik dibuat narkotik drug plus aspirin, sehingga bisa membentuk narkotik aspirinat, di mana di dalam tubuh nanti akan dilepaskan aspirinnya, sehingga narkotik drug itu bisa bekerja secara maksimal. Yang ketiga adalah pendekatan secara fisiologis, yaitu oral mucosal drug delivery system maupun rectal mucosal drug delivery system. Jadi kalau dilihat sirkulasi darah itu ada lever di sini, ada sistematik di sini, kemudian ada apa pembuluh darah portal gitu ya, ada superior, ini yang di rektal ini ya. Jadi di sini itu ada pembuluh-pembuluh darah rektal itu yang langsung masuk ke inferior vena cava, kemudian masuk di sistem peredaran darah. Ya, kalau dia di atas, kalau di atas maka dia akan melewati lever dulu. Ya, oleh karena itu kita menghindari itu dengan oral mucosal drug delivery system maupun lethal mucosal drug delivery system. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti Anda bisa baca di situ. Ada yang ingin ditanyakan, disampaikan? PowerPoint-nya sudah ya. Ini tinggal absennya ini. Hmm. Ada yang mau ditanyakan?